Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni al-wahidul samad alladzi laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathil wala syabiha lahu wala 'adil as-sami'ul basir al-'alimul khabir. لا بيستمر أشهد أن لا إله إلا الله استمر بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. طيب أحسنت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وتكايس بعضهم. Takayus itu sok pintar. Ya, takayus itu sok pintar. Sebagian dari mereka sok pintar, belagu, ya. Sotoy kalau bahasa kita. Dengan mengatakan al-istighalu bid-du'a min babi ta'abbudil mahdi yuthibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi wajhin ma. Yaitu menyibukkan al-istighal bid-du'a, menyibukkan diri dengan berdoa, itu termasuk ibadah mahdhah, ibadah murni seperti salat, haji dan semisal itu. Ya. Wala farqa. Jadi alfan di sini yang mana itu tujuannya supaya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Ya. Jadi yang penting doa aja, ya, belum tentu terkabul. Gitu. Meskipun doa tersebut sebenarnya tidak mempunyai efek sedikit pun terhadap apa yang diminta. Jadi sebagian orang mengatakan doa itu cuma ibadah murni yang dia tidak ada pengaruhnya terhadap takdir atau terhadap keadaan. Ini sebagian orang berpendapat seperti itu dan ini khata'. Kalau dibilang ini ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah selain doa pun memberikan efek. Bukankah ketika antum salat dengan khusyuk itu memberikan efek pada kejiwaan antum? Iya. Bukankah ketika antum membaca Al-Qur'an itu memberikan efek pada kejiwaan antum? Iya. Bukankah ketika antum sedekah dan antum melihat tangisan orang yang antum sukai, bukankah itu berefek kepada kebaikan diri antum? Iya. Maka lebih-lebih ketika doa yang itu merupakan interaksi antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa memberikan efek kepada kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahu ta'thir. Ya, jadi bukan min ghairi an yakuna lahu ta'thir. Lahu ta'thir. Doa lahu ta'thir, ada efeknya. Wala farqa inda hadzal mutakayyisi baina ad-du'a wa baina al-imsaki anhu bil qalbi wal lisani fi at-ta'thir fi husul al-matlub. Bagi orang yang berlagak pandai ini tidak ada bedanya antara ad-du'a dengan antara al-imsak, antara berdoa dengan diam, berdiam. Enggak ada, sama aja. Diam secara lisan atau hati, sama aja. Yang berdoa dengan yang tidak berdoa itu sama. Cuma bedanya yang berdoa dapat pahala, yang tidak berdoa tidak, gitu.
Ya. Toh intinya apa? Intinya semua kembali ke takdir Allah. Jadi dia enggak perlu doa, ya enggak apa-apa. Enggak. Bahkan di sini kalimat itu batil karena seseorang kalau enggak pernah berdoa, Allah Taala akan murka padanya. Gimana? Gitu. Ya. Jadi orang yang melakukan imsak dengan qalbu atau imsak dengan lisan, qalbunya tidak berdoa kepada Allah, lisannya tidak berdoa kepada Allah, dianggap sama dengan orang yang berdoa. Sama dari segi takdir, bedanya cuma di pahala saja. Gitu. Na'udzubillah dari kalimat ini. Ini pakai kata Ibnu Qayyim, takayasa, yaitu sok tahu gitu. Wartibatud du'a'i 'indahum bihi kartibatis sukuti wala farq. Bagi orang-orang seperti ini, keterkaitan doa itu seperti keterkaitan orang yang diam saja untuk mendapatkannya. Jadi orang yang doa meminta sesuatu, antara doa dia dengan apa yang dia minta itu ya sama keterkaitan dengan orang yang diam dan pengen sesuatu. Misal antum pengen mendapatkan zaujah salihah, tapi antum enggak pernah berdoa. Hati biasa aja, tapi pengen gitu aja. Makanya seperti ini sama seperti orang yang pengen zaujah salihah dan dia berhari-hari dia meminta kepada Allah dengan lisannya, minta sama Allah dengan khusyuknya. Bagi mereka kedua orang ini sama saja. Toh entar bisa jadi yang enggak pernah doa malah dikasih zaujah salihah, dan itu terjadi pada beberapa orang. Keterjadian pada beberapa orang itu tidak melazimkan adanya kesimpulan bahwasanya doa tidak berefek pada kehidupan. Iya, doa tetap berefek. Salah seperti anggapan orang-orang seperti ini. Bagi mereka doa enggak doa ya sama aja, antum kan udah takdirin. Gitu. Ya, itu sama seperti apa yang kemarin kita bahas, yaitu seperti orang lapar. Makan enggak makan, toh kalau udah takdir Allah ya udahlah, gitu kan? Gitu. Ya. Makan nanti mati loh, gitu kata orang. Masya Allah ya. Terus dia bilang, banyak juga tuh orang yang makan tapi mati juga, kan gitu. Nah gimana? Ya yang seperti ini kan nggak benar gitu. Kelihatannya benar tapi bersubhat itu ya. Baik, kemudian istamir. Ahsanallahu ilaikum. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا إنه الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا تأثير السببي itu salah harf. Nah, la ta'thir as-sababi. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم العقلاء. قال المؤلف رحمه الله
Wa qalat ta'ifatun ukhra aqyasu min haula. Dan berkata kelompok lain yang lebih sotoy dibandingkan mereka. Dikatakan bal ad-du'a'u 'alamatun mujarradatun nasabaha Allah Subhanahu wa ta'ala amaratan 'ala qada'il hajah. Bagi kelompok berikut ini, bagi mereka doa itu adalah suatu alamat, suatu tanda murni, ya, tanda yang murni, isyarat, ya, atas apa yang isyarat yang Allah Ta'ala berikan secara murni sebagai amarah ala qada'il hajah, sebagai tanda atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Akan dari penjelasan nanti akan paham insyaallah. Fama tawaffaqallahu lil 'abdi atau waffaqallahu al 'abda lid du'a kana dzalika alamatan lahu amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat. Yani selama Allah Ta'ala memberikan taufik kepada hamba ini untuk berdoa, itu adalah tanda dan isyarat bahwa yang diinginkan itu pasti dipenuhi. Sama dengan apa di sini, adapun orang yang tidak berdoa, maka itu menunjukkan keinginan dia tidak akan dipenuhi. Paham enggak? Ini kebalikan dengan sebelumnya. Sebelumnya apa? Doa itu cuma sebatas ibadah gitu loh. Antum doa atau enggak doa, ya udah nanti juga ditakdirin gitu, bisa aja. Betapa adanya orang berdoa tapi enggak Allah jawab misalnya. Dan betapa adanya orang enggak minta sama Allah tapi Allah kasih, kan gitu. Paham ya? Beneran. Nah, kemudian ini sebaliknya. Mengatakan apa? Bahwasanya doa itu cuma tanda aja. Kalau ternyata antum Allah mudahkan untuk berdoa, itu berarti antum bakal dapat apa yang antum inginkan. Dan orang yang enggak doa itu enggak bakal dapat apa yang dia inginkan. Paham enggak? Ini seperti kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi apa? Yang sebelumnya mau doa kek, mau enggak doa kek, ya bisa aja dapat gitu loh. Tapi yang ini doa, kalau antum doa menunjukkan pasti bakal dapat. Tapi kalau antum enggak doa enggak bakal dapat. Ini kelihatannya salah, kelihatannya seolah-olah benar, tapi enggak benar. Enggak benar. Ya. Maka kemudian dikatakan wa hadza kama idza ra'ayna ghaiman aswada baridan fi zaman asy-syita fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Ini seperti apa? Seperti hal seperti ini kalau kita melihat awan hitam di musim penghujan, ya di musim dingin, itu merupakan pertanda turunnya hujan. Seolah-olah itu benar ya kawan. Langit ketika mendung kayak gini, ini pertanda turun hujan yang bentar lagi. Emang seolah-olah itu benar, ya. Tetapi tidak lazim, gitu loh. Dia tidak lazim pula hujan, tapi bisa juga hujan, gitu loh. Tapi posibilitas kehujannya itu lebih besar, gitu ya. Nah, ketika lagi terik matahari, ini enggak bakal hujan nih. Enggak juga kan ya? Kadang-kadang ya hujan, bahkan sebenarnya menjadi khuraf, ada yang mati nih kayak ini. Gitu kan ya? Hujan kok padahal masih panas loh. Hujan nih, kayaknya ada yang mati nih. Kalau mau dibilang ada yang mati, tiap saat ada orang mati kan ya? Maka tiap hari dong hujan harusnya, tiap saat. Ya begitu. Jadi Ahlus Sunnah di tengah-tengah, ikhwan. Ya, jadi tadi kubu pertama apa yang kita belajar hari ini, yaitu dia menganggap mau doa ke, mau enggak ke, ya udahlah, gitu. Sehingga itu membuat orang-orang itu jadi malas doa. Ya. Dan yang kedua, kalau misalnya sampai dapat taufik untuk berdoa, pasti itu betul-betul dikabulkan apa yang sampai inginkan. Adapun kalau sampai enggak doa, itu enggak mungkin terjadi, gitu loh. Seperti anggapan kalau mendung pasti hujan, kalau enggak mendung enggak mungkin hujan. Ini pendapat yang seolah benar. Seolah benar loh itu bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya kok diteliti lagi, enggak gitu juga. Kadang mendung banget tapi enggak hujan-hujan.
Geluduk gitu. Cuma dikerangan doang, di Cilangkap enggak. Misalnya. Tapi kadang lagi trik-triknya tiba-tiba hujan gitu, bisa. Maka semua itu dikembalikan bukan kepada hal-hal seperti itu, melainkan dikembalikan kepada apa? Kalaupun berdoa, seberapa kuat antum doa dan seberapa sungguh, itu satu. Tapi ada orang enggak doa tapi dia dikasih sama Allah. Itu bukan karena orang itu bagaimana, tapi bisa jadi karena Allah Ta'ala yahdi ayarzuqu may yasha' bighairi hisab. Terserah Allah Ta'ala untuk mengasih orang tersebut. Begitu, itu Ahlus Sunnah jawab seperti itu. Memang itu mengapa? Ada kalanya orang dia tidak doa, dia tidak berdoa, tapi Allah kasih. Iya kan? Sekarang ada enggak orang kafir doa minta sama Allah kekayaan? Enggak, tapi Allah kasih kekayaan, Allah kasih rezeki. Gitu. Jadi enggak mesti semua yang Allah kasih itu karena doa kita. Kadang-kadang kita enggak berdoa pun kita dikasih semua, dan bahkan sebetapa banyaknya. Atau mungkin kebanyakan dari yang Allah kasih adalah apa yang tidak kita minta. Ya enggak? Antum pernah enggak minta kehidupan ini? Enggak pernah. Antum tiba-tiba di rahim aja ngobrojol keluar antum. Aduh, kata ibu antum. Ya putra ya. Allah musta'an. Anak yang saleh, Masya Allah. Ya, betapa banyaknya hal yang tidak kita minta tapi Allah kasih, bahkan lebih dari apa yang kita sangkakan gitu. Begitu akidah kita. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim, hada, begitulah kata mereka. Kama idza ra'i, ya seperti itu. Wa qalu, menurut mereka, wa hakadha hukmu at-ta'ati ma'a ath-thawab wal kufri wal ma'asi ma'a al-iqab. Hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i ath-thawabi wal 'iqab la annaha asbabun lah. Begitulah hukum ketaatan bersama dengan ganjaran. Begitulah hukum kekufuran dan kemaksiatan bersama dengan hukuman. Jadi yang namanya ketaatan seperti doa, yang namanya kekufuran atau maksiat, itu semua adalah amaratun mahdhah, tanda murni akan terjadinya ganjaran dan akan terjadinya iqab, hukuman. Bukan karena itu sebab. Nanti kita akan fahamlah insyaallah. Wa hakadha indahum al-kasru ma'al inkisar. Begitulah pendapat mereka, ya, pendapat mereka al-kasru ma'al inkisar. Ya. Jadi ya, kita ini berulang-ulang kita akan membahas yang shawab aja, ya. Dengan membahas yang shawab insyaallah akan paham insyaallah taala. Fadhil. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala was-shawabu أن ها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم والحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. Qal muallif, nah di sini yang sahih insyaallah. Was-shawab anna ha huna qisman thalithan. Ada apa, ikhwan? Ada beda. Oh gitu. Berapa? Oh, masyaallah. Beda apa? Keluaran tuh. Sama nama Ustaz. Iya. Was-shawab
di sini yang sahab adalah annaha huna qisman thalithan. Ada bagian yang ketiga, pendapat yang ini yang sahih. Ghairu ma dzakarahu sa'il, tidak seperti yang ditanya oleh penanya di penanya sebelumnya di kalimat ini. Wa huwa anna hadzal muqaddara quddira bi asbabih. Segala hal yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab yang sangat logis, ya. Ya, sebab yang sangat logis. Dan semua itu penciptaan sebab tersebut dan efek dari sebab tersebut itu semua apa yang Allah takdir, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi al-muqaddari ad-du'a. Di antara sebab-sebab hal yang terjadinya, hal yang ditakdirkan adalah doa. Itu bukan satu-satunya sebab, min asbabi, ya. Di antara sebab keterjadian hal yang ditakdirkan di antaranya adalah doa, bukan satu-satunya sebab, tapi doa. Maka di antara kaidah ikhwan, falam yuqaddir Allahu mujarradan an sababih, gitu. Allah tidak mentakdirkan sesuatu tanpa adanya sebab. Ya, semua ini agar menjadi hujjah untuk orang-orang. Ya. Semua yang terjadi ini semua ada sebabnya. Entah antum tahu atau tidak, gitu loh. Dan ini kalimat besar sekali faedahnya untuk mengetahui segala keterjadian. Tidak ada keterjadian tanpa sebab yang Allah takdirkan. Ini harus betul-betul difahami baik-baiknya. Antum melihat lumut kecil, tidak mungkin tanpa adanya sebab tumbuhnya lumut itu, gitu, ya kan? Antum melihat tanaman-tanaman kecil, rumput-rumput ilalang dan tanaman-tanaman liar, bahkan bukan liar dia, tanaman yang bermanfaat, menjadi cipluan misalnya, ada cipluan, tahu cipluan? Tumbuhan atau tanaman yang memang itu bermanfaat sekali untuk penyakit-penyakit yang kalau berobat di dokter tuh mahal sekali. Tapi ini cipluan, dan cipluan tumbuhnya di mana ya kawan? Liar kan, dan dia bukan tumbuhan yang memang dipelihara disengaja untuk ditumbuhkan oleh orang-orang, enggak kan? Tapi antum harus meyakini bahwasanya tumbuhan-tumbuhan tersebut pasti ada benihnya, sebabnya. Dan sebabnya tersebut walaupun antum enggak melihat ketika antum garap itu lahan, enggak ngelihat mana benihnya, Allah yang melihatnya, dan Allah yang meletakkan di situ dengan cara yang Allah Ta'ala suka, baik melalui mulut burung kemudian jatuh, ya, atau melalui apa dan seterusnya. Itu semua keterjadian, semua keadaan, semua yang ada ini terwujudkan dengan adanya sebab, dan itu semua adalah lawh mahfuz. Begitu. Ya, jadi walakin quddira bisababihi, semua ditakdirkan dengan adanya sebabnya masing-masing. Famata atal 'abdu bisababi waqa'al maqduru. Maka selama hamba mendatangkan sebab, maka insya Allah terjadilah apa yang ditakdirkan dengan adanya sebab tersebut. Wa mata lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Selama memang tidak ada sebabnya, maka tidak terjadi maqdur. Baik, sekarang lagi terik hujan, lagi terik matahari panas banget, tiba-tiba hujan. Mungkin enggak hujan itu tanpa sebab? Enggak, pasti ada sebabnya di langit sana. Awan berkumpulnya gimana mungkin, atau gimana, Allah lebih tahu sebabnya. Semua ada sebab, ya. Wa mata wa hadza kama qaddara as-sab'u atau shiba'u warri bil akli wasyurb. Seperti ini pula dengan apa yang ditakdirkan dari kenyang dan kenyang air. Enggak ada bahasa Indonesianya. Kenyang makan dan kenyang air. Ya, shiba' itu kenyang makanan. Ri itu kenyang air. Maka kalau ada seseorang dipanggil ri, maka itu artinya kenyang air. Hariri misalnya, itu kenyang air. Itu artinya sutra itu. Kenyang makanan bil akal, dengan minum. Arri kenyang air dengan syurb atau syurb dengan minum. Tadi dengan makan, kenyang makan dengan makanan, kenyang air dengan minum. Ya.
Tapi kalau misalnya antum tiba-tiba tadinya lapar, tiba-tiba merasa kenyang, kalaupun itu terjadi, itu tidaklah terjadi melainkan ada sebabnya di perut antum sesuatu. Tetap ada sebabnya. Sebab biologis, sebab kedokteran yang antum tidak tahu kenapa apa. Begitu, tetap gitu. Kadang-kadang kan gitu. Kadang antum lapar di perjalanan naik motor lapar, sampai rumah ngeliat reaksi tidur kenyang antum. Ya itu dia, anak juga bingung. Reaksi tidur geletakan gitu di atas kasurnya, dan kalau di bawah kasurnya dibuka itu banyak kecoak mejret. Antum melihat reaksi tidur kenyang antum. Ya. Bisa. Tapi apa sebabnya? Allah lebih tahu sebabnya. Tapi pasti ada sebabnya, ikhwan. Pasti ada sebabnya. Iya. Ada orang misalnya dia pagi lapar nih, ya. Kemudian dia ngopi. Nah, kan ngopi sambil samsuan. Ya. Kopi hitam sama samsuan. Ya. Itu biasanya nanti enggak lapar lagi, kan? Enggak lapar. Ya kan? Itu yang menimpa banyak orang. Kenapa di antara mereka itu ada saudara soalnya yang dia kena penyakit apa gitu, karena sering enggak makan gitu. Dan penyebab dia tidak makan karena merasa kenyang. Penyebab merasa kenyang karena udah dipenuhi dengan nikotin dan semisal itu. Itu menjadi sebab, padahal enggak makan loh. Ya, anak enggak tahu prosesnya gimana kayak gitu, tapi kalau dia nikotinnya banyak dan seterusnya, itu bisa membuat seseorang hilang nafsu makannya. Jadi yang membuat seseorang tuh merasa udah kenyang itu enggak mesti makan loh. Ada beberapa zat gitu yang membuat, di antaranya nikotin yang ada di dalam samsu tadi. Itu entah dia samsu atau Dunhill atau Palmal atau nggak apa-apa lah. Iya, Kansas ini kan ada dulu ya. Jarcok ya, ada dulu Jarcok. Kalau di Sunda tuh laris Jarcok. Tahu, paling murah ya. Iya. Dulu anak ke Sukabumi soalnya tahu anak ya. Kemudian wahada wa qaddara waladu bil wata'. Ditakdirkan adanya anak dengan adanya wata'. Baik. Sebabnya apa? Wata' itu apa? Jima'. Ya. Wata' itu masuknya zakar ke kelamin wanita. Itu wata' namanya. Baru ditakdirkan anak kan? Ada sebabnya. Dan secara logika pada umumnya seseorang kalau enggak pernah punya suami, tiba-tiba beranak kan enggak bisa kalau sekarang. Kan? Tapi kalau berkehendak mungkin enggak mungkin, tapi tetap diberikan sebab. Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Ya. Apakah tiba-tiba ada anak pluk gitu? Ada prosesnya, ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh kepadanya, ya, ke rahim tersebut, jadilah anak kemudian. Tetap ada sebab, walaupun sebab tersebut yang tidak pada umumnya gitu. Wa qaddara husulu zar'i bil badr. Ditakdirkan terhasilkannya pertanian dengan adanya badr, yaitu pembenihan. Antum mau bikin sawah, rice field, yaitu sawah padi gitu. Antum enggak bercocok tanam, ya enggak tumbuh. Tapi ternyata tumbuh berapa helai padi gitu. Kok bisa ya? Pasti ada sebabnya. Mungkin waktu petani lain lagi bawa benih, jatuh pluk di situ, terus kegarap sama, mungkin ada kebo besoknya lewat jalan iseng jalan di situ kebonya. Tetap ada sebabnya walaupun antum tidak tahu sebabnya itu. Gitu. Antum enggak minta panjang umur, bahkan minta ya Allah cepat matikan saya, ya Allah saya udah enggak tahan ngeliat teman-teman, ya Allah gitu misalnya. Ya. Apalagi yang lagi tidur di atas kasur yang di bawahnya ada kecoak mejret misalnya. Ya. Antum enggak tahan, tapi ternyata
Antum dan yang tidur tersebut lebih duluan yang tidur tersebut matinya. Anda nggak nyebut nama loh ya. Ternyata walaupun antum minta untuk dipercepat kematian, ternyata ada sebab lain yang membuat antum panjang umur, yaitu silaturahim. Ada aja sebabnya. Baik. Wa qaddara khuruju nafsil hayawani bidzabh. Ditakdirkan keluarnya roh hewan dengan zabah. Jam berapa ini, ikhwan? Oh. Dengan penyembelihan. Ya. Tapi apakah itu satu-satunya sebab? Enggak juga. Kadang keluarnya roh hewan itu ada sebab lain, ya. Selain sembelih. Wa kadzalika qaddara dukhulul jannati bil a'mal. Ditakdirkan masuknya surga dengan amal. Ini sebab. Amal menjadi sebab. Tetapi harus ada sebab lainnya, yaitu ridhonya Allah Ta'ala terhadap amal dia. Percuma dia beramal kalau Allah tidak ridho dengan amal tersebut, ya. Wa dukhulun nari bil a'mal, dan masuknya neraka dengan sebab amalan-amalan yang buruk. Kalau tidak Allah ampuni. Wa hadzal qismu huwal haqq wa hadzal ladzi hurimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq bi lahu. Dan ini yang benar, jemaah ikhwan sekalian. Ya, seseorang dia perlu ikhtiar al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab-sebab sampai tujuan dia. Begitu ya. Itu yang bisa kita sebutkan dalam ad-da'wah insyaallah. Ada soal di sini, ikhwan? Fihi soal? Maaf, soal. Ya. Tapi kita cukup sampai sini aja insyaallah, udah jam 6:30 rupanya.